Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Sahabat pada kali ini. Dan hari ini kita akan mempertanyakan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh manusia dalam hidupnya. Pertanyaan itu adalah, apakah kamu mencintai aku? Apakah aku dikasihi atau dicintai? Sahabat sekalian, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling besar, yang paling sering ditanyakan oleh manusia di dalam sejarah kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena sebagai manusia, salah satu kerinduan yang paling besar, atau dalam bahasa Inggrisnya longing atau craving, adalah kebutuhan untuk dikasihi. Lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan ternyata. Jiwa kita membutuhkan kasih. Dan ini yang menjadi pergumulan kita dari kita kecil hingga kemudian kita beranjak dewasa. Bahkan mungkin terus sampai kita lansia. Kalau dari kecil kita bertanya apakah orang tua kita mengasihi kita. Apakah saudara saya mengasihi saya. Masuk ke dunia sekolah kita mulai punya pertanyaan gitu ya remaja. Apakah teman-teman saya mengasihi saya. Apakah orang tua saya juga mengasihi saya. Ya. Kemudian mengenal Tuhan kita juga kadang-kadang bertanya. Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya? Apalagi kalau kita mengalami momen-momen yang berat, penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan yang rasanya begitu besar. Dan kita akan bertanya, kalau iya kenapa saya harus mengalami semua ini? Saat kita maju ke dewasa, kita punya anak, kita juga mungkin punya pertanyaan, apakah anak saya mengasihi saya? Ya, saat kita maju ke lansia juga pertanyaan sama, anak saya punya kesibukan yang besar, apakah dia atau mereka mengasihi saya? Nah, sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan tadi, seringkali kita bertanya dan berusaha melakukan banyak hal agar kita dikasihi, agar kita diterima. Dan kalau kita melihat kepada dunia, maka kasih yang dunia miliki selalu berkata, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku menerima kamu, jika kamu begini. Ada begitu banyak syarat yang diberikan oleh kasih di dalam dunia ini. Dan jika itu yang kemudian kita harapkan dan kita cari, maka kita akan terperangkap dan kecanduan, ketergantungan kepada apa kata orang. Bagaimana kondisi tertentu yang membuat saya kemudian bisa diterima dan dikasih. Dan itu seringkali mengorbankan diri kita sendiri, identitas kita, karakter kita, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita rindukan. Apakah ini sehat? Tentu tidak. Karena hal ini tidak akan pernah berakhir. Tapi saudara, sahabat sekalian, kalau kita melihat kepada kasih Kristus yang tidak bersyarat, maka kita bisa menemukan ada cinta yang luar biasa dan juga ada penerimaan dari Kristus yang luar biasa. Satu penerimaan di mana kita tidak lagi dibatasi oleh kelemahan-kelemahan kita, oleh keterbatasan-keterbatasan kita. Tetapi di dalam kerapuhan kita, di dalam hal-hal yang tidak bisa kita banggakan dalam hidup kita, yang membuat kita malu, yang membuat kita merasa kita tidak layak. Justru disitulah Allah bilang, aku mengasihi kamu apa adanya. Aku menerima kamu apa adanya. Dan itu seperti suatu oase di padang gurun yang membuat jiwa kita tersegarkan kembali di dalam kekeringan yang seringkali kita alami karena kita terus-menerus berusaha mencoba mencari dan mendapatkan kasih dari dunia. Terkadang ada begitu banyak kompromi yang harus kita lakukan. Tapi dalam Yesus, di dalam Kristus, kita dapat menemukan satu kasih yang luar biasa. Perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hati kita. Mengisi kekosongan-kekosongan yang sering kali kita rasakan saat kita merasa takut tidak diterima oleh orang lain. Takut tidak dikasih oleh orang lain. Takut kita sendirian. Sahabat sekalian, kasih yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Dan dia memampukan kita untuk berpijak tanpa harus takut lagi untuk jatuh. Kasih yang Tuhan berikan juga memampukan kita untuk mau membuka ruang yang begitu besar bagi orang lain agar mereka juga dapat menerima kasih dari Tuhan tersebut melalui diri kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan.
Salah satu pergumulan saya dari dulu hingga sekarang dalam pelayanan kaum muda adalah bagaimana kemudian bisa memberikan ruang tersebut. Menyadari bahwa saya sudah dikasih oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan menurut saya itu hal yang normal yang ditanyakan oleh manusia. Tapi saat kita kembali ingat akan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, keselamatan dan kasih, sama seperti apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 13 akan definisi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu pemurah, kasih itu pengampun, kasih tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Maka kita juga diajar untuk menyatakan cinta kasih Tuhan tersebut. Agar kita tidak lagi bergantung pada cinta dunia. Dan justru di saat kita menyatakan kasih dan memberikan ruang itu kepada orang lain, kita semakin diisi oleh kasih Tuhan. Nah, itu indahnya kehidupan yang Tuhan berikan, saudara-saudara sekalian. Saya berdoa supaya kiranya kita semua menyadari hal ini dan kemudian terus mau membuka ruang bagi orang-orang lain. Dalam kehidupan anak muda, ada begitu banyak hal yang membuat mereka tertekan dan membutuhkan tempat untuk bisa menyadari bahwa mereka dikasihi, diterima apa adanya di dalam pencarian identitas mereka. Nah, itu yang sedang saya lakukan, yang terus saya coba lakukan, agar mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Sama seperti kita. Selamat beraktivitas, selamat menikmati cinta kasih Tuhan, dan selamat menyatakannya di dalam kehidupan kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian.